Banyak anak-anak Tuhan tidak memahami bahwa keadaan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan sekarang ini persis seperti darurat militer. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan tidak dapat bertahan. Gak dapat bertahan. Hari Minggu dia datang ke gereja, hari Senin dia tidak mengenakan selengkap senjata Allahnya, dia kalah. Senin masih kuat mungkin karena khotbah Bapak Pendeta masih ingat sedikit-sedikit. Iya tuh. Selasa makin kabur. Betul ya Pak ya? Rabu makin burem. Makin burem firman Tuhan. Hari Kamis entek. Wis dipagut ayam semua, sudah diambil iblis semua, hilang semua. Jumat sambat, iya kan? Jumat sambat, Sabtu pemulihan. Karena apa? Gak enak kalau ke gereja berkelahi suami istri, ya kan? Gak enak ke gereja kita kalau marah-marah. Gak enak ke gereja hari Minggu besok kalau ini dan itu, ini dan itu. Dan kalau itu terus berulang-ulang dan berulang-ulang, Rasul Paulus mengatakan, kamu tidak bisa bertahan. Kamu harus mengenakan selengkap senjata Allah itu. Mengapa iblis ingin menghancurkan pernikahan di Taman Eden? Karena kalau pernikahan sudah rusak, maka hancurlah sebuah negara. Cara iblis merusak sebuah bangsa bukan dengan ekonomi. Dihancurkan satu rumah tangga, maka di rumah tangga itu akan lahir generasi yang rusak. Kalau generasi itu sudah rusak, akan multiplikasi melahirkan cucu-cucu yang rusak. Maka rusaklah seluruh bangsa. Makanya Musa diperingatkan oleh Tuhan, kasih tahu kepada bangsa Israel, kalau mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, jangan menikah dengan orang-orang yang ada di negeri itu. Jangan sembarangan menikah. Kenapa? Karena wanita-wanita yang ada di tanah Kanaan akan membawa imanmu untuk rusak menjadi rusak. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius. Dengan sangat sederhana saya berupaya berbicara kepada jemaat ini supaya bukan karena saya pintar ngomong, saya buktikan alarm peringatan tentang bahaya hancurnya kekristenan karena iblis sedang memainkan perannya. Yang pertama yang ingin dia rusak adalah nikah. Kalau pernikahan sudah rusak, maka anak-anak yang melihat kerusakan nikah dari papa mamanya, anak-anak itu akan hancur dan rusak image-nya, gambar dan rupanya itu rusak, tidak utuh anak itu. Dalam ilmu psikologi disebutkan anak ini tidak utuh gambar dirinya. Kenapa? Dia akan fatherless. Dia akan kehilangan kasih sayang dari seorang ayah. Maka figur di dalam diri anak itu akan rusak. Kalau figur ayah yang rusak, maka dia kalau laki-laki akan cenderung nyari siapa? Akan nyari tante sugar. Kalau dia seorang wanita kehilangan figur ayah, maka dia akan cari om atau sugar daddy. Kalau itu tidak dia temukan, apa saja. Kalau gambar diri dari seorang anak sudah rusak, dia tidak mendapatkan lagi. Kenapa? Papa mamanya pisah, katakan. Papa mamanya tidak pernah akur di rumah. Maka dia yang selalu akan berdampak. Karena tidak ada cara yang lain supaya anak-anak muda bisa bertahan menghadapi serangan dan tipu muslihat dari iblis. Harus taat sama orang tua. Karena haruslah demikian, tanpa alasan, tidak panjang lebar alasannya. Selama orang tuamu itu ada di dalam Tuhan, maka sesederhana apapun dia, serendah apapun pendidikannya, bahkan dia buka WA minta tolong ke kamu, dengarkanlah dia. Amin. Karena itulah energimu, karena itulah kekuatanmu. Itulah teori dari Alkitab mengalahkan tipu muslihat iblis. Iblis akan takut dan gentar ketika melihat seorang anak muda, dia hormat, dia taat sama orang tuanya. Betul saudara. Iblis yang mengaum-ngaum seperti singa yang minggu lalu kita sudah dengar khotbah itu. Iblis yang sedang mengaum-ngaum, dia mengintai ketika dia melihat anak ini cerdas, ganteng, cantik, pinter, tapi hatinya rendah hati sekali. Papa mamanya yang sederhana itu, ya papa, ya mama. Meskipun kadang tidak masuk akalnya, ya mama, ya Bapak, doakan saya ya Mama. Iblis menjauh. Iblis akan menjauh. Engkau tidak akan terjatuhkan anak muda. Engkau tidak akan tergoyahkan anak-anak muda. Ketika engkau taat kepada orang tuamu, ketika engkau hormat kepada orang tuamu, ada janji yang menyertai engkau. Dan ini yang kau cari-cari. Apa itu lanjut? Supaya kamu berbahagia dan... Supaya apa anak muda? Bahagia. Bukankah itu yang kau cari di dunia ini? Kamu kuliah untuk apa sih? Untuk bahagia. Amin. Kamu pacaran untuk apa? Untuk menguruskan badan. Untuk bahagia. Kamu mencari pekerjaan yang bagus untuk apa? Untuk bahagia. Mengapa kamu cari bahagia itu susah sekali? Kamu tidak hormat sama orang tua. Inilah janji yang terkandung di dalam ketaatan.
terkandung di dalam respek penghormatan kepada orang tua. Tapi ada satu cara yang dikatakan oleh Rasul Paulus, strategi yang dimiliki oleh iblis tadi seperti singa yang mengaum-ngaum terus belajar dan mencari, maka ada satu cara yang disebutkan oleh Tuhan untuk bisa mengalahkannya, kebenaran. Tipu muslihat iblis, dia adalah bapa pembohong. Ketika dia berbicara kepada Hawa dan kepada Adam, dia mengutip firman Allah, tapi diplesetkan firmannya. Bukan. Kamu dilarang mau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu karena Tuhan tahu nanti kamu jadi seperti Allah. Ini metodenya. Metode dari iblis untuk anak-anak Tuhan adalah selalu memplesetkan dan mempelintir ayat-ayat.